Wala 'alal ladzina, dan tidak ada dosa. Nah, ini lebih spesifik lagi, Pak. Ayat 92 ini memberikan contoh secara nyata sebagian orang yang mempunyai halangannya adalah tidak mempunyai kendaraan dan bekal untuk dibawa. Ini lebih jelas lagi. Ayat 92 memberikan contoh seperti itu. Wala 'alal ladzina, dan tidak ada dosa 'alal ladzina atas orang-orang idza ma atauka, ketika mereka datang kepadamu wahai Nabi, litahmilahum, supaya engkau memberikan mereka kendaraan untuk mereka naiki berangkat menuju medan perang. Kulta, tapi engkau wahai Nabi berkata kepada mereka, la ajidu, aku tidak mempunyai ma ahmilukum alaihi, hewan yang kalian bisa kendarai. Itu enggak punya dosa, Pak. Jadi memang dia enggak punya kendaraan, memang orang miskin. Ketika Rasul nyuruh ayo mangkat perang, dia datang kepada Nabi, Nabi aku mau berangkat, ning aku ora duwe kendaraan. Keledai ora duwe, kuda ora duwe, unta ora duwe, Pak. Berarti wong kere iki. Ya. Tapi saya enggak punya kendaraan, Nabi. Mbok Nabi mengusahakan kendaraan untuk kita. Kita ini betul-betul akan berangkat ke Nabi. Kita pengen berangkat. Tapi Nabi bilang, oh maaf, ternyata kendaraannya enggak ada. Karena yang mau berangkat harus punya kendaraan sendiri-sendiri. Ya. Sekarang enggak ada kendaraan. Orang-orang seperti itu, Pak, membuktikan kalau mereka itu betul-betul ingin berangkat dari hati mereka yang paling dalam. Dan alasannya memang betul-betul tidak dibuat-buat. Orang seperti itu, Pak, tawallau, akhirnya mereka pulang, wa a'yunuhum, sedangkan mata mereka tafidu minad dam'i, berurai air mata, hazanan, karena sedih, alla yajidu ma yunfikun, tidak mempunyai apa yang bisa mereka persembahkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pulang nangis, Pak. Itulah sahabat-sahabat itu, Pak. Bedanya kalau kita kan malah ora nangis, Pak, malah seneng. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Contoh Pak ya, di kehidupan kita itu. Ayo urunan gitu, Pak. Nah, ketika dia mau urunan ternyata wis ditutup, sudah terpenuhi. Nah, piye Pak gitu tuh? Alhamdulillah duitku ora kaelo. Iku nek kita. Nek sahabat itu nangis Pak mulai, waduh piye to yo aku pengen infak kok malah wis mbok tutup toh Kang. Mbok buka eneh, mbok trimonen gitu loh, buka lagi lah gitu. Saya pengen. Nah, itu sahabat, Pak. Itu. Makanya ketika mereka, Rasul, betul kami enggak punya kendaraan. Makanya saya minta supaya Rasul memberikan kita tumpangan minimal lah, kita bisa numpang, bisa berangkat. Rasul mengatakan enggak ada tumpangan. Mereka sedih, Pak, pulang dalam keadaan nangis. Ini kan berarti membuktikan betul-betul mereka memang pengen. Gitu. Jadi alasannya nggak dibuat-buat, Pak. Tapi kalau mereka pulang, alhamdulillah, berarti kan dia ngapusi itu. Nah ini, Pak. Siapa mereka itu? Seorang tabi'in namanya Qatadah, ya. Kemudian seorang sahabat namanya Zaid bin Sabit. Kemudian keterangan dari Ibnu Abbas. Dan juga keterangan dari Muhammad bin Ka'ab. Ahli sejarah Islam namanya Muhammad bin Ishaq. Juga mereka menyebutkan, Pak. Orang-orang yang hebat seperti itu, Pak. Itu jumlahnya ada 7. Ada 7 orang. Satu namanya Salim bin Umair. Nomor 2 namanya Ulbah bin Zaid. Nomor 3 namanya Abdurrahman bin Ka'ab. Nomor 4 Amr bin Hammam bin Jamuh. Nomor 5 Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Nomor 6 Harami bin Abdullah.
Nomor 7 Irbad bin Sariyah Al-Fazzari. 7 orang itu mulai Pak, nggak jadi berangkat, nangis mereka itu. Lah, untuk orang-orang seperti itulah Pak, orang-orang yang seperti itu sudah niat mau berangkat, dibuktikan dengan datang kepada Nabi, minta kendaraan kalau ada. Ternyata nggak ada kendaraan, terus nggak jadi berangkat. Kalau ada kendaraan, mesti berangkat. Karena nggak ada kendaraan saja, jadi tidak berangkat. Orang seperti itu Pak, ganjarane sama dengan orang yang berangkat. Ganjarane podo Pak. Seperti orang yang sakit. Kalau dia tidak sakit, mesti mangkat. Gara-gara sakit Pak, nggak bisa berangkat. Pahalanya sama, meskipun nggak berangkat, pahalanya sama dengan yang berangkat. Itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdillah. Rasul SAW bersabda, Inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum sayron illa wa huwa ma'akum qalu wa hum bil madinah qala na'am habasahumul udur. Kemudian riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdillah, laqad khalaftum bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa syarakukum fil ajr habasahumul marad. Wahai sahabat-sahabatku, di Madinah ada orang-orang yang mereka tertinggal, tidak berangkat bersama kalian. Ning ganjarane podo dengan kalian. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang tidak jadi berangkat karena ada halangan. Jadi kalau tidak ada halangan Pak, mesti mangkat. Karena ada halangan aja. Seperti orang yang biasa poso Senin dan poso Kemis. Poso Senin, poso Kemis biasa dia Pak. Ujuk-ujuk sakit. Akhirnya dia nggak bisa puasa. Untuk ganjaran Pak. Podo sama dengan ganjaran puasa. Meskipun dia tidak puasa. Kenapa? Karena memang biasanya poso. Dan memang dia akan puasa. Gara-gara sakit saja tidak puasa. Nah itulah, ini termasuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.